Oke, soal nomor satu nih. Soal satu ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama itu petani tebu tidak bisa tidak bisa gitu ya. Sorry ini bisa, nah gitu. Petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya. Pernyataan yang kedua, terjadinya penambahan jenis tanaman pertanian. Nah, pertanyaannya adalah, manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan satu dan dua? Apakah pernyataan satu dan itu ada hubungannya gitu ya? Karena kita sedang belajar pola sebab akibat. Nah, berarti nanti polanya yang mana yang jadi sebab, yang mana jadi akibat gitu. Tugas kita sebetulnya di sini adalah mencari mana yang menjadi sebabnya, mana yang jadi akibatnya. Siapa yang jadi biang keladinya dan apa akibatnya gitu, teman-teman ya. Misalkan kita berantem nih, berantem karena apa? Nah, itu akibatnya kan berantem. Sebabnya apa? Oh, terjadi adanya cekcok mulut, misalkan saling ejek gitu satu sama lain misalkan gitu, teman-teman ya. Yang A, pernyataan satu adalah penyebab dan pernyataan dua adalah akibat. Yang B, pernyataan dua adalah penyebab dan pernyataan satu adalah akibat. Yang C, pernyataan satu dan dua adalah penyebab namun tidak saling berhubungan. Yang D, pernyataan satu dan dua adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Yang E, pernyataan satu dan dua adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Oke, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Ulangi, baca lagi nomor satu nih. Petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya. Kenapa tidak bisa menjual buminya? Berarti ini kan adalah akibat ya. Kayaknya akibat nih. Karena bukan penyebab. Jadi akibatnya petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya. Kenapa? Misalkan karena musim kemarau, misalkan, atau karena musim hujan, misalkan, atau karena apa? Misalkan ya karena ada wabah sekarang ini COVID-19 ya, gitu bisa jadi. Maka akibatnya adalah petani tebu tidak menjual hasil buminya. Kira-kira pernyataan satu dan dua ada hubungannya nggak? Coba cek pernyataan yang kedua. Terjadinya penambahan jenis tanaman pertanian. Nggak nyambung ya, ini tebu, ini terjadinya penambahan jenis tanaman pertanian. Ini juga akibat ya, bukan sebab ya. Kenapa terjadinya penambahan jenis tanaman pertanian? Karena akibatnya ini apa? Penyebabnya apa? Oh, misalkan terjadinya penambahan jenis tanaman pertanian itu disebabkan apa? Akibatnya terjadi penambahan gitu. Berarti ini akibat. Nah, karena dua-duanya tidak, ini akibat tidak ada hubungannya, berarti ini dua kalimat akibat yang tidak ada hubungannya. Cek di option yang mana. Pernyataan satu adalah dan pernyataan dua adalah akibat. Benar, ini benar, tapi benar bisa jadi ya. Oke, lewat dulu. Pernyataan dua adalah penyebab dan pernyataan satu adalah akibat. Ini bukan ya, harusnya akibat dua-duanya ya. Pernyataan satu dan dua adalah penyebab namun tidak saling berhubungan. Bukan. Pernyataan satu dan dua adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Nah, ini lebih betul ya. Lebih betul ini. Pernyataan satu dan dua adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Salah ini juga ya, karena akibatnya dari suatu penyebab yang sama. Penyebabnya tidak sama. Yang ini itu COVID-19 misalkan ya, yang ini nggak nyambung kan kalau COVID-19. Ya, ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena tidak jelaskan bahwa dia berasal dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Jadi artinya ada dua penyebab di sini. Kalau ini bisa memungkinkan adanya satu penyebab yang sama gitu. Jadi ini jelas salah juga. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat untuk soal nomor satu adalah yang D, teman-teman ya. Jadi dia pernyataan satu dan pernyataan dua adalah suatu akibat dari penyebab yang tidak saling berhubungan. Ini nggak nyambung, ini sama ini nggak nyambung gitu. Jadi dua-duanya akibat tapi dari suatu penyebab yang berbeda. Kalau ini misalkan karena COVID-19 ya, kalau ini misalkan karena terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Nah, karena misalkan pendapatan berkurang ya, penyebabnya pendapatan petani berkurang, akhirnya terjadinya penambahan gitu, teman-teman ya. Nah, triknya untuk mengerjakan soal ini, pertama nanti teman-teman nggak usah dibaca dulu ininya, langsung ke sini. Apa sih yang diinginkan? Oh, pernyataan mana yang betul, satu dan dua. Oh, baru ke sini ke soal ya, baca. Oh, ini apa? Tentukan akibat, cari yang akibat. Oh, ternyata yang akibat itu satu di sini, yang dua-duanya akibat. Ini kan ada penyebabnya, ini jelas salah. Ini ada penyebabnya, jelas salah. Pokoknya ada kata penyebab salah. Kalau dua-duanya penyebab salah gitu. Akibat dan suatu penyebab sama, ini juga salah karena dua-duanya sama. Karena dua-duanya tidak nyambung, berarti harus berbeda. Oh, ternyata ketemu tuh jawabannya. Gitu kan, cepet gitu, teman-teman. Mudah kan? Mudah. Lanjut nomor 2. Ini nomor yang terakhir. Jadi untuk sementara saya bawakan 2 soal dulu. Nanti kalau misalkan ini banyak yang nonton, baru dibuatkan lagi soal-soal yang lebih hot ya, yang lebih sulit lagi, karena soal yang akan muncul di TPS tahun sekarang ini adalah soal yang hot katanya ya, high order thinking skill. Jadi yang menuntut kita untuk menggunakan pemahaman. Misalkan bisa saja soalnya hot itu panjang-panjang seperti ini, kita jawabannya harus menentukan cara yang tercepat, berarti gitu, teman-teman. Oke, soal nomor 2.
Pernyataannya nih, ada lagi dua pernyataan. Langsung soal aja cara cepatnya ya. Manakah pilihan di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan satu dan pernyataan dua? Angka ini ya, bukan, sorry, angkat kemana ini? Angka kematian ibu akibat kehamilan usia muda masih tergolong tinggi. Oh, akibat nih. Angka kematian akibat kehamilan usia muda, berarti ini apa nih kira-kira? Penyebab atau apa? Penyebabnya adalah angka kematian ibu akibat kehamilan usia muda masih tinggi gitu kan ya. Oke, akibatnya ini berarti akibat teman-teman. Nah, pemerintah mengkaji ulang tentang peraturan perundangan yang mengatur batasan minimal usia menikah. Nah, ini penyebab. Ya, penyebab ini berarti. Oke, kembali ke ini. Awas, ulang ini, hati-hati nih. Angka kematian ibu akibat kehamilan usia muda masih tergolong tinggi. Berarti ini penyebabnya angka kematian. Ini sama ini nyambung nggak? Bisa jadi ya. Misalkan boleh dibalik kalimatnya untuk memudahkan kita menjawab soal ini. Tingginya angka kematian ibu menyebabkan, mengakibatkan. Pemerintah mengkaji ulang. Ini berarti ini yang paling tepat itu ya jawabannya. Berarti pernyataan satu itu adalah penyebab ya. Pernyataan satu adalah penyebab dan pernyataan dua adalah akibat. Gitu. Ini penyebabnya teman-teman. Ini penyebabnya kan angka kematian ibu akibat kehamilan usia muda masih tergolong tinggi. Ini penyebab. Karena ini masih nyambung. Akibatnya pemerintah mengkaji ulang tentang peraturan perundangan yang mengatur batasan minimal menikah. Jadi karena tingginya kematian akibat kehamilan usia muda itu berarti kan karena adanya yang menikah muda. Maka sama pemerintah dikaji ulang peraturan perundangan yang mengatur batasan usia menikah gitu. Jadi penyebab, ini akibat gitu ya. Penyebabnya adalah angka kematian ibu yang semakin ini, akibatnya dikajilah undang-undang gitu. Berarti yang paling tepat yang mana nih? Pernyataan satu adalah penyebab dan pernyataan dua adalah akibat, bisa jadi. Pernyataan dua adalah penyebab dan pernyataan satu adalah akibat, ini ketukar ya. Penyebab, harusnya pernyataan dua itu adalah ini pernyataan dua adalah penyebab, ini akibat ya, bukan, biar nggak pusing nanti. Ini akibat, gitu. Pernyataan satu dan dua adalah penyebab namun tidak saling berhubungan, ini jelas wrong ya, salah gitu. Ini juga jelas salah ya. Yang D, pernyataan satu dan dua adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan, salah juga. Pernyataan satu dan dua adalah akibat dari suatu penyebab yang sama, salah, akibat dua-duanya. Jadi yang betul adalah ini. Nah, lebih tepatnya ini adalah ya betul. Pernyataan satu adalah penyebab dan pernyataan dua adalah akibat dari suatu. Bisa kalau ditambahin ya. Tapi karena di sini nggak ada yang ditambahin, yang lain ditambahin, ya berarti yang tepat yang ini adalah pernyataan satu adalah penyebab dan pernyataan dua adalah akibatnya, yang saling berhubungan mereka itu ya. Karena ini masih berhubungan nih. Jadi tingginya kematian, angka kematian akibat kehamilan muda itu mengakibatkan gitu ya. Pemerintah mengkaji ulang gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu nomor 2 adalah yang A. Begitu teman-teman ya. Jadi cara cepatnya silakan langsung dulu ke sini nomor 2. Ke nomor 2 pertanyaan, baru baca pertanyaannya. Hati-hati, awas ketukar sama ini. Jadi awas, walaupun di sini ada kata akibat, ini jebakan Batman nih ya teman-teman ya. Ternyata jawabannya bukan itu ya. Ini adalah penyebabnya. Kenapa? Karena kalau penyebabnya itu pemerintah, yang menyebabkan pemerintah mengakibat, ada sebab, ada akibat. Ada sebabnya kematian yang tinggi atau tingginya kematian, angka kematian mengakibatkan pemerintah mengkaji ulang gitu ya. Awas ketukar, walaupun ada kata akibat, tidak selalu bahwa ia adalah kalimat akibat, ternyata ya penyebab itu adalah jebakan gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan kesempatan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi soal TPS, tes potensi skolastik, yang diantara soalnya nanti yang muncul adalah soal tentang pola sebab akibat. Jadi teman-teman di sini harus bisa memilah dan memilih mana yang menjadi pernyataan penyebab, mana pernyataan akibat. Tentunya ini akan kita bisa selesaikan kalau kita sering berlatih dan membaca. Ya, jadi tugas teman-teman nanti perbanyak latihannya, perbanyak pembacanya, dan cari referensi-referensi lain dari teman-teman yang sudah mengikuti SBMPTN tahun kemarin 2019.
Dan juga teman-teman harus banyak membaca, banyak manfaatkan kuota teman-teman untuk hal yang baik gitu ya. Jangan untuk yang tidak baik. Jadi salah satunya adalah dengan menonton atau menyaksikan video-video yang berkaitan dengan SBMPTN. Masih banyak waktu tersisa teman-teman, gunakan waktu ini sebaik mungkin, karena kebetulan jadwalnya sekarang diundur. Jadi teman-teman gunakan waktu ini untuk perbanyak latihan dan perbanyak doa juga teman-teman ya. Jangan hanya mengandalkan kepintaran teman-teman saja, karena kesuksesan seseorang itu tidak murni hanya kecerdasan seorang, melainkan adanya pertolongan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi tugas kita adalah perbanyak latihan, perbanyak membaca, insya Allah nanti hasilnya yang terbaik.